Selamat sore. Apa kabar, Mbak? Sedikit kurang baik, Mbak. Oh iya, tadi kesini sama siapa? Tadi diantar sama teman saya. Oh gitu, temennya nggak diajak kesini? Enggak, nunggu di luar Oh aja. iya. Baik, Ibu, perkenalkan ya, nama saya Mutiara Salisa, ahli gizi yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu, Mbaknya di sini ada keperluan apa ya? Ini saya tuh kadang ini Mbak, akhir-akhir ini tuh lemas, terus saya juga pusing banget rasanya. Terus saya kalau jalan dikit aja tuh udah capek. Oh gitu, baik Ibu. Jadi atas keluhan yang telah disampaikan Ibu tadi, akan dilakukan konseling gizi yang akan berjalan selama 30-60 menit. Apakah Ibu akan bersedia melakukan konseling ini? Iya Mbak, bersedia. Baik, sebelumnya saya membutuhkan data Ibu terlebih dahulu. Saya di sini sedang dengan Mbak siapa ya? Saya Fatma Mbak. Oh iya, Fatma. Kalau boleh tahu Mbak Fatma usianya berapa? Saya 20 tahun. Baik, Mbaknya ini kerja atau sekolah atau kuliah atau gimana? Saya masih kuliah, Mbak. Oh iya. Jurusan apa Mbak kalau boleh tahu? Jurusan perbankan, Mbak. Oh Ekonomi. gitu, ekonomi ya. Baik. Oh iya, tadi di depan udah di itu ya dilakukan penghitungan antropometri ya Mbak. Itu udah diukur berat badan dan tinggi badannya. Sudah, Mbak. Baik, bisa saya lihat dulu? Baik, makasih ya. Saya baca dulu untuk ditulis di sini. Jadi berat badannya 49 kg dan tinggi badannya 160 cm tuh. Iya. Oh ya, di sini juga ada data lab biokimia ya, Mbak. Mbaknya habis cek lab. Iya. Oh gitu. Di sini tertulis Mbaknya terdiagnosis anemia ya, Mbak? Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu kesehariannya Mbaknya ngapain ya? Saya ini aja, saya tinggalnya di koskan sama teman saya. Oh gitu, Saya di kos ya? merantau sama saya kuliah aja sih tiap harinya. Oh gitu. Oh iya, kalau di lingkungan sekitar Mbak gitu ada yang merokok nggak sih? Ada. Oh iya, jadi anu ya terpapar asap rokok terus ya. Baik. Lalu untuk uh, mobilitasnya, kesehariannya Mbaknya bisa beraktivitas dengan baik atau gimana keadaannya? Iya, saya masih bisa jalan-jalan kok, Mbak. Tapi emang cepet capek aja. Oh gitu. Oh iya Mbaknya kan tadi mahasiswa ya, masih kuliah. Kalau boleh tahu Mbaknya sering begadang nggak sih? Sibuk banget nggak tuh jadi mahasiswa sekarang? Iya, saya kan udah semester tua ya, Mbak. Iya. Jadi hampir tiap hari saya tidurnya tuh jam 1, jam 2 Oh gitu. Biasanya kalau sampai begadang gitu sambil minum atau makan apa gitu nggak sih Mbak? Saya biasanya ini aja sih, minum kopi 2 gelas gitu. Oh sering banget ya minum Iya. kopi sampai 2 gelas Iya, gitu? biar nggak ngantuk. Oh gitu. Baik. Ini kan di data labnya Mbaknya terdiagnosis anemia ya. Kalau boleh tahu ada penyakit lain nggak atau riwayat penyakit dulu yang pernah dialami Mbaknya? Alhamdulillah enggak sih, Mbak. Saya Oh enggak ya, alhamdulillah ya. Oh iya, akhir-akhir ini sering mengalami pusing ya Mbak? iya, Sering sekali atau hanya seminggu sekali atau gimana gitu? sering, Mbak. Ini hampir tiap hari bisa pusing. Oh gitu. Terus kalau nafsu makannya masih normal atau gimana? Saya ini sih males makan, jadi biasanya pusing. Oh gitu. Oke, nah selanjutnya sih Mbak, selanjutnya saya mau menanyakan tentang konsumsi Mbaknya sehari-hari gimana ya. Kalau boleh tahu sehari kemarin sebelum kesini
Mbaknya dalam sehari makan apa saja dimulai dari sarapan atau makan paginya? Saya makan nasi pakai tahu. Oh gitu. Jumlahnya ingat nggak Mbak berapa gitu? Nasinya 1 centong aja. Iya, lalu untuk Terus tahunya 2 aja. itu 2 potong ukuran sedang atau besar Mbak? Ukuran yang segitiga itu. Oh itu sedang ya. Oke, lalu ada snack gitu nggak selingannya waktu mau pagi-pagi ke siang Mbak? Enggak mbak, saya tidur Oh, aja enggak soalnya ada. pusing. Iya, lalu kalau makan siangnya? Makan siangnya sama kayak makan pagi. Oh sama. Lalu ketika mau menuju malam Mbaknya ada makan snack gitu nggak? Enggak mbak. Oh tidak ya. Lalu selanjutnya dimakan malam Mbaknya makan apa aja? Saya makan nasi pakai telur. Nasinya? Nasinya 1 centong aja. Kalau telurnya berapa butir? 1 aja. 1 aja. Oke, terus malamnya udah nggak ada makan lagi? Enggak. Oh enggak. Oke, selanjutnya saya akan menyiapkan kebiasaan makan Mbaknya ya. Kalau makanan yang berat-berat gitu Mbaknya seringnya makan apa? Kayak apa, nasi atau roti atau mie instan gitu sering nggak? Saya sukanya nasi. Iya. Tapi kalau malam sambil begadang itu Iya. kadang saya makan mie. Oh gitu. Biasanya kalau seminggu berapa kali makan mie? Bisa 4 kali sih. 4 kali ya. 4 kali. Porsinya 1 porsi aja? Iya, 1 bungkus aja. Oh iya. Kalau nasinya sebenarnya sehari-hari berapa centong gitu, ingat gak Mbak? Biasanya saya 1,5 atau 2 centong. Oh 2 centong ya, 1,5 sama 2 centong. Baik, terus ada lagi nggak Mbak kalau makanan utamanya gitu? Udah sih itu aja. Udah. Baik, terus selanjutnya kalau makan ikan atau ikan-ikanan gitu itu Mbaknya suka makan ikan apa? Ikan laut-laut gitu? Saya nggak suka makan ikan. Oh, jadi Mbaknya nggak suka pernah makan makan. ikan. Baik. Lalu kalau kayak telur atau daging gitu Mbaknya suka nggak? Iya, paling telur sama ayam. Telur sama ayam ya. Biasanya telur sama ayamnya dimasak kayak gimana? Digoreng sih. Oh, lebih sering digoreng ya kalau makan Iya. sehari-hari? Ayamnya biasanya ayam geprek. Ayam geprek, emang tuh enak banget ya. Terus selanjutnya ini kalau seperti kacang-kacangan Mbaknya suka nggak? Enggak mbak, nggak suka. Oh, Mbaknya nggak suka kacang-kacangan, jarang ya makan ya? Iya. Selanjutnya kalau buah-buahan Mbaknya sering makan dalam seminggu berapa kali? Jarang banget sih, kan saya di kos jadi jarang makan buah. Hemat gitu ya biasanya anak Iya. kos tuh. Untuk selanjutnya sayuran Mbaknya suka makan sayur apa biasanya? Saya biasanya sop atau kangkung. Oh, atau kangkung ya. Biasanya kalau sekali makan berapa porsi? 1 sendok sayur aja mbak. 1 sendok sayur aja. Terus itu sering nggak sih frekuensi makannya? Dalam seminggu bisa berapa kali atau sehari berapa kali gitu? Seminggu paling 3 atau 4 kali, nggak mesti tiap hari 3 makan. sampai 4 kali. Terus kalau biasanya kalau masak kangkung dimasak seperti apa Mbak? Ditumis. Oh ditumis. Baik. Lalu Mbaknya suka itu nggak sih minum susu, yogurt atau gitu? Enggak mbak. Oh enggak juga. Baik. Lalu sering konsumsi santan nggak Mbak? Iya. Oh sering juga, suka sama santan juga ya? Iya, kalau masak biasanya pakai santan. Gitu. Sering ke frekuensinya dalam seminggu bisa berapa kali? 4 kali paling. Oh 4 kali bisa masak santan terus ya. Oke. Lalu oh iya, ini nih Mbak biasanya kan mahasiswa suka ini nih. Mbaknya suka ada jajanan-jajanan yang sering dikonsumsi gitu gak sih yang biasanya di pinggir jalan kayak somai atau bakso gitu? Saya biasanya somai sama cilor.
Oh, sama cilor. Contohnya biasanya tuh kalau beli jajanan gitu berapa kali sih dalam seminggu? 3 kali paling. 3 kali, lumayan sering ya. Iya. Lalu mbaknya tuh ada konsumsi suplemen atau vitamin gitu nggak sih sebelumnya, atau sekarang lagi konsumsi gitu? Oh, nggak ada. Baik mbak, terima kasih. Untuk pencatatan makanannya udah selesai. Baik, dari diagnosis yang ada di dalamnya mbak tadi kan mbaknya terkena anemia ya. Jadi mbaknya udah tahu belum apa itu penyebab anemia? Belum, Mbak. Oke, jadi mbak anemia itu kekurangan zat besi dalam tubuh mbaknya. Nah, itu bisa aja dialami karena pola hidup mbaknya tadi yang suka begadang, lalu minum kopi, terus konsumsi pola makannya juga tidak seimbang, tidak sesuai dengan gizi seimbang. Bisa dilihat di sini ya mbak, di sini ada beberapa penyebab. Lalu, nah gejalanya sesuai banget nih sama apa yang tadi mbak ucapkan, yaitu mbaknya lemas, terus suka pusing dan tidak nafsu makan ya. Nah, jadi selanjutnya mbak harus memperbaiki pola hidup mbak ya, nanti agar nilai hemoglobinnya itu mencapai angka normal. Lalu untuk konsumsi sehari-harinya itu emang harus cukup ya mbak dengan gizi seimbang yang sudah ditentukan. Jadi lalu kalau untuk ada beberapa makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ya mbak. Di sini kalau yang dianjurkannya ada dari hewani, dari sumber nabati, asam folat, dan yang pasti harus makanan yang tinggi akan zat besi. Nah, kalau yang dihindari ya seperti yang tadi, teh dan kopi, karena kan dia mengandung zat tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau bisa dihindari ya mbak, atau dikurangi dulu deh gitu. Lalu mbaknya tuh bisa juga mengonsumsi tablet tambah darah secara teratur, 1 tablet setiap minggunya, atau juga bisa mengonsumsi vitamin C. Lalu di sini saya sudah ada rekomendasi diet untuk mbaknya. Jadi kalau nama dietnya mbaknya tuh diet anemia besi atau tinggi zat besi. Lalu mbaknya harus mulai sekarang harus membiasakan makan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan ya mbak, agar kebutuhan gizi mbaknya itu terpenuhi dalam sehari. Di sini sudah saya tulis kebutuhan energi mbak dalam sehari itu ada 1757 kilokalori, untuk proteinnya 65 gram, lemaknya 48 gram, dan karbohidratnya 263 gram. Nah, di sini sudah saya tulis nih untuk rencana makan sehari mbaknya seperti apa, di sini sudah ada saya tuliskan. Lalu di sini saya juga punya daftar bahan makanan serta beratnya, dan ini sudah ada kandungan gizinya berapa gitu. Jadi mbaknya bisa mempermudah mbaknya kalau untuk makan sehari-hari, mau bingung makan apa, di sini sudah tertulis. Di sini sudah ada beratnya. Jadi mbaknya bisa lebih mudah untuk menentukan mau makan apa. Seperti itu mbak, apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak. Mbaknya bisa nggak kalau mengulangi apa yang telah saya berikan tadi? Jadi saya harus mengurangi konsumsi teh sama kopi Ya. biar enggak menghambat apa tadi Mbak, zat penyerapan zat Ya, besi. gitu. Terus saya makannya kalau bisa 3 kali, makan nasi 2 kalinya nyemil-nyemil gitu. Ya, betul. Baik, terima kasih ya. Apakah mbak siap atau mau berkomitmen untuk menjalani diet yang sudah saya anjurkan tadi? Insya Allah Mbak. Baik mbak, terima kasih atas kunjungannya hari ini. Ini untuk mbaknya, semoga cepat sehat ya mbak. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di konseling berikutnya untuk melakukan evaluasi ya mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama.